saya, Gubernur Jakarta. Total dari peserta yang harusnya hadir adalah 503. Namun, kapan pelaksanaan bergabung masih dalam kesepakatan antara Pramono Anung dengan Ketua Umum PDI Perjuangan dan pemerintah. Saudara, kita ikuti agenda terkini dalam retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Perjuangan tentunya harapannya bisa atau para kepala daerah terpilih dari PDI ini bisa sesegera mungkin bergabung karena ini adalah untuk 7 hari untuk 5 tahun ke depan. Semalam itu memang teman-teman yang belum bergabung sebagian sudah hadir. Kembali lagi di channel Busa Buka Suara bareng Anto. Nanti kita kunjungin aja. Yang itu dari negara, bisa nanya ke. Kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum, halo selamat sore sahabat online. Kembali lagi di Busa Buka Suara bareng Anto di episode ke-21. Apa kabar nih sobat online? Sebelum dimulai kontennya, jangan lupa ya untuk teman-teman online untuk like, comment, and share. Tentunya jangan lupa di subscribe kalau teman-teman online suka dengan konten Buka Suara ya. Dan saya masih ada PR nih untuk teman-teman online. Saya pakai peci ini sangat berkesan sekali. Nanti saya akan ada waktunya untuk bercerita tentang peci merah ini yang sangat berkesan dan sangat tidak akan pernah saya lupakan. Karena ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Tapi nanti ya ceritanya. Kita kembali ke fokus utama di Buka Suara. Masih hangat diperbincangkan terkait retreat kepala daerah yang berasal dari partai PDIP. Masih belum ada jawaban untuk kehadirannya waktu beberapa hari yang lalu ya. Nah, di sini ada beberapa kepala daerah yang tidak hadir untuk mengikuti retreat. Di antaranya adalah karena faktor usia, sakit, ataupun ada berhalangan kemanusiaan dan sebagainya. Yang itu masih ditoleransikan, masih bisa dijustifikasi. Namun untuk yang karena instruksi dari partainya PDIP oleh Ibu Megawati, ketua umumnya, nah ini yang menjadi tanda tanya besar. Kenapa sih harus adanya mengeluarkan surat edaran untuk menunda mengikuti retreat di Magelang kepada seluruh kepala daerah yang berasal dari partai PDIP. Padahal kan ini sangat bagus dan acaranya itu untuk kepentingan rakyat, untuk menselaraskan, mensamakan visi misi dari pemerintahan pusat sampai ke kepala daerahnya, supaya saat menjalankan amanahnya yang baru saja dilantik tanggal 20 Februari lalu, jadi biar sejalan dengan pemerintah pusat. Nah, kita simak yuk sekilas tentang statement dari Wakil Mendagri Pak Bima Arya saat menyampaikan ketidakhadiran para kepala daerah yang karena sakit dan sebagainya. Ini dia. Kami ingin menyampaikan data terkini tentang kehadiran kepala daerah dalam acara Magelang Retreat 2025 ini. Total dari peserta yang harusnya hadir adalah 503. Yang hadir tercatatkan 448. Dari 448 itu 8 tadi datang telat. Artinya upacara prosesi penyambutan telah dilaksanakan. Tadi teman-teman bisa menyaksikan sendiri, beberapa datang telat bergelombang. Kemudian dari 448 yang hadir itu 19 kami berikan tanda dengan gelang merah. Artinya kondisi fisiknya harus memerlukan atensi seperti pasca operasi, penyakit serius dan lain-lain. Tetapi mereka bersemangat untuk hadir. Tentu kita izinkan, tetapi dengan atensi yang sangat serius dan dispensasi pada kegiatan-kegiatan tertentu. Artinya ada 55 yang tidak hadir di acara hari ini. Dari 55 itu kami mendapatkan data
ada 6 ini telah menyampaikan surat izin kepada panitia. Dari 6 itu 5 itu karena memang sakit, jadi kita memahami ketidakhadiran mereka, dan juga ada yang acara keluarga sehingga tidak bisa mengikuti rangkaian acara. Teman-teman sekalian, artinya ada 49 yang tidak ada kabar. Nah, untuk yang tadi menyampaikan surat sehingga tidak bisa mengikuti, kebijaksanaan dari panitia adalah ini karena alasan-alasan kemanusiaan, pernikahan, sakit, kami bisa sangat memahami sehingga mengizinkan untuk tidak mengikuti rangkaian acara retreat di Magelang ini. Namun demikian, karena acara ini sangat penting untuk memastikan program-program pusat itu sinkron dengan program di daerah, RPJMD juga bisa diputuskan dengan cepat, maka harus ada yang menggantikan dari kepala daerah yang tidak bisa hadir. Penting bahwa materi yang ada di Magelang ini disampaikan langsung juga pada saatnya kepada stakeholders di kota, kabupaten, atau provinsi masing-masing. Karena itu bagi yang diizinkan untuk tidak hadir dapat mengirimkan wakil kepala daerah untuk menggantikan mengikuti rangkaian acara di sini. Karena program ini tidak saja untuk memahami program-program pusat, tetapi juga sinkronisasi pusat dan daerah, dan memberikan ruang bagi semua kepala daerah untuk saling mengenal satu sama lain. Saudara, kita ikuti agenda terkini dalam retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Kami masih menunggu hingga Senin hari ini, Nadan dan juga saudara, memang kabar yang beredar secara internal dan juga kabar-kabar yang diberikan secara off the record begitu ya, kepada awak media ini memberikan sinyal begitu ya bahwa hari Senin ini akan ada kepastian. Kepastiannya apa? Apakah kemudian akan ikut di hari Senin atau tidak ikut atau akan bergabung di hari selanjutnya? Itu yang tentunya masih kami tunggu seluruh awak media di sini. Nah, ada pemberitaan sudah 3 hari pun tidak ada kejelasan bahwa dari pihak kepala daerah berasal Partai PDIP ini belum memberikan konfirmasi kehadirannya, dan akan dikonfirmasi itu hari Senin, apakah melanjutkan atau tidak. Dan ini yang ditunggu-tunggu, tanggal 24 Februari ini sudah ada kejelasan dan kabar dari Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri, dalam pernyataannya bahwa partai PDIP, kepala daerahnya yang berasal dari partai PDIP sudah hadir pada malam hari di tanggal 23 Februari, dan Wakil Pak Bima Arya masih menunggu kepada para kepala daerah yang masih belum hadir untuk mengikuti, untuk bisa mengikuti sampai akhir, walaupun adanya keterlambatan yang seharusnya kan kegiatan ini dimulai dari tanggal 21 Februari ya. Nah, ini dia sikap dan pernyataan dari Pak Bima Arya terkait atas kehadiran para kepala daerah yang berasal dari PDIP. Kita sangat bersyukur ya sudah bisa hadir untuk mengikuti kegiatan retret di Magelang. Dan yang menarik adalah untuk dari 450 kepala daerah yang hadir pada hari ini, ada salah satu atau beberapa kepala daerah yang terpantau ini dari PDI Perjuangan. Seperti yang kita ketahui bahwa sudah ada instruksinya bahwa pada hari ini atau sejak kemarin ini para kepala daerah ini diperintahkan bahwa tidak ditunda begitu mas saya, untuk menunda perjalanan mengikuti retret pada hari ini. Namun di sini terpantau salah satu kader PDIP yang juga terpilih sebagai Bupati Brebes, yakni Paramita Widya Kusuma. Kita akan coba menanyakan kepada Bu Paramita. Halo Ibu, aku Nadia dari Metro TV. Izin sedikit bersama-sama sama yang lain juga boleh. Bu Paramita,
Izin Bu, langsung saja Bu, ini sebelumnya sudah ada instruksi dari Bu Megawati begitu ya untuk menunda perjalanan retret. Kira-kira alasan apa sih Bu yang menurut Ibu nih, Ibu harus tetap ikut retret pada hari ini hingga tanggal 28 nanti? Silakan Ibu. Singkat saja Bu. Gimana Bu? Kita masuk TV. Sebelumnya Ibu sempat mengatakan bahwa ini tuh tujuannya untuk rakyat, untuk masyarakat begitu Bu. Kira-kira nanti apa sih Bu alasan tersendirinya begitu Bu? Sedikit saja Bu. Sedikitnya. Oke, pemirsa, ini Bu Paramita enggan untuk menyampaikan alasannya. Ya, semalam itu memang teman-teman yang belum bergabung sebagian sudah hadir dan kita berharap tentunya yang belum bergabung akan segera bergabung ya, entah pagi ini atau nanti siang. Jadi mudah-mudahan hari ini semua yang ditunggu sudah ada di lokasi bergabung bersama-sama. Ya. Tapi jumlahnya kalau yang datang malam tadi itu berapa sama? Ya kira-kira sebagian lah ya, sebagian dari yang ditunggu sudah hadir tadi malam. Saudara, 3 kepala daerah kelelahan saat mengikuti retret di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Ketiganya mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar. Kondisi mereka yang telah dirawat sejak hari Minggu lalu sudah membaik. Selain faktor kelelahan, ada kepala daerah yang dirawat karena memang memiliki riwayat penyakit. Sudah menyimak kan statement dari Bima Arya, Wamendagri. Nah, sekarang ini ada pernyataan yang sangat penting. Akhirnya statement dari Pramono Anung selaku Gubernur Jakarta sudah melakukan komunikasi dengan Ketua Umum PDIP yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri dan memberikan keterangan bahwa kepala daerahnya Pak Pramono Anung beserta kepala daerah lainnya yang berasal dari PDIP akan mengikuti dan menghadiri melaksanakan apa yang sudah diperintahkan yang seharusnya diikuti. Ini dia statement dari Pak Pramono Anung. Rekan-rekan sekalian, saya Gubernur Jakarta bersama dengan Pak Wali Kota Jogja dan juga ada 17 lainnya yang bersama-sama dengan kami. Hari ini kita memulai ikut untuk retreat. Kenapa baru hari ini? Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa, tetapi apapun saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati dan juga DPP partai. Apa yang kemudian menjadi keputusan bersama, tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ibu Ketua Umum untuk melakukan penundaan. Dan secara khusus saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kesabaran semuanya, terutama kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Pak Wakil Menteri, dan semuanya yang setelah 4 hari lebih ini kita baru mengikuti retreat ini. Saya sendiri sebagai Gubernur Jakarta, saya juga sudah menitipkan tugas kepada Bang Dul untuk tetap gaspol, pasukan biru, pasukan oranye, pasukan hijau, pasukan kuning, mereka untuk mempersiapkan karena bagaimanapun itulah yang diharapkan oleh masyarakat, terutama saya pribadi oleh rakyat Jakarta. Jadi itu yang ingin kami sampaikan. Saya titip salam buat Bang Dul. Kenapa? Surat itu kewenangan sepenuhnya Ibu Mega dan DPP partai. Artinya Bu Mega mengizinkannya kapan dan formatnya apa? Nanti silakan dianu ke sendiri. Tetapi kami komunikasi dengan seluruh DPP yang ada, ya. Ya intinya yang mungkin hanya 31 provinsi tambah 1 orang, tapi yang lain udah. Mana yang belum? Ya nanti di datanya di Pak Arya, Pak Bima Arya. Juga ya, yang 1 provinsi itu. Ada 1 provinsi yang karena arahan dari Pak Menteri Dalam Negeri maupun Pak Wamen boleh mengusulkan sekdanya, mereka mengusulkan sekdanya. Kenapa? Ya nanti dilihat aja. Kan ada yang sudah datang kemarin-kemarin Pak, itu akan ada sanksi dari PDIP atau? Ya intinya ini menunjukkan sampai dengan sekarang kemudian saya yang mungkin ini masuk yang terakhir ya, karena yang lain sekda.
maka ya udah kita semua mengikuti retreat secara baik-baik dan tentunya kita bertanggung jawab terhadap apa yang kami ambil langkah ini. Ya, clear ya. Mas Pram, ini kalau misalkan kedatangan yang terlambat seperti ini, apakah mengganggu hubungan komunikasi PDIP dan pemerintah di Pak Pram ke depan? Saya terus-menerus berkomunikasi dengan Pak Mendagri, Pak Wamen, dan para menteri yang lain, termasuk yang kemudian ya kalau udah sampai di sini kan komunikasinya baik-baik aja. Bahwa ada hal yang perlu dipersiapkan, ya inilah bagian proses politik yang harus ditangani bersama-sama. Dan alhamdulillah ini selesai pada sekarang ini, ya. Nah, sudah lihat kan statementnya dari Bapak Pramono Anung, di mana Pak Pramono Anung menghadiri retreat di Magelang dan Wakil Gubernurnya Pak Rano Karno untuk menjaga di Jakarta untuk menjalankan pemerintahannya agar sesuai dan mengikuti arahan. Jadi yang mengikuti retreat itu adalah gubernur, bupati, dan wali kota, sedangkan wakilnya itu adalah di daerahnya masing-masing. Ini adalah pembagian tugas yang baik, di mana gubernur, wali kota, dan bupati mengikuti acara retreat di Magelang, pemberian pemahaman terkait tentang pemerintahan dan sebagainya, dan selanjutnya untuk wakilnya itu menjaga di daerahnya masing-masing supaya ada yang mewakili ataupun ada yang memimpin di daerahnya masing-masing. Ya, perpanjangan tangannya itu pentingnya adanya wakil salah satunya. Ini beropininya Anto ya, seorang disabilitas. Dan untuk para kepala daerah yang tidak hadir dari sisi non partai PDIP, misalnya sakit ataupun ada halangan kemanusiaan dan sebagainya, itu segera mengirimkan wakilnya atau sekdanya, atau intinya harus ada perwakilan dari kepala daerahnya. Itu sangat bagus dan sangat selaras nantinya agar bisa didiseminasikan kepada seluruh bawahannya saat sudah kembali di daerahnya masing-masing dan bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dan tentunya harapannya agar pemerintah dan kepala daerah memiliki integritas yang kuat, menjunjung tinggi kapabilitas, kredibilitas, dan sebagainya untuk keberpihakan kepada masyarakat Indonesia tentunya pada umumnya dan kondisi-kondisi di daerahnya masing-masing. Opini Anto saat ini adalah yang sangat kita apresiasi kepada Pak Pramono Anung yang berhasil melakukan negosiasi dengan Ibu Megawati hingga akhirnya PDIP menghadiri kegiatan retreat di Magelang. Itu bukan suatu hal yang mudah untuk bisa melakukan komunikasi yang baik dengan Ibu Mega, karena tadi statementnya dari Pramono Anung pun, Pak Pramono Anung tidak mau membeberkan apa isi pembahasan terkait surat edarannya tersebut. Tapi dengan adanya kehadiran Pak Pramono Anung, akhirnya ada keputusan bahwa kader dari PDIP yang menjadi kepala daerah itu tetap akan mengikuti, melanjutkan, walaupun tidak dari awal ya, pasti ada yang ketinggalan masa-masanya itu, tapi tidak apa-apa, masih bisa dimaksimalkan sampai kondisi-kondisi akhir kegiatan dari retreatnya tersebut. Saya salut kepada Pak Pramono Anung yang bisa menjalin komunikasi antara bisa memposisikan diri sebagai kepala daerah yang bijaksana, di mana Pak Pramono Anung ini mementingkan rakyatnya di DKI Jakarta, pemerintahan pusat, dan tentunya menghormati dari Ibu Mega. Dan memang surat edaran itu keluar adalah kewenangan dari ketua umum ya, seperti itu. Inti permasalahannya yang penting sekarang sudah selesai. Kisruh yang dibuat oleh Ibu Mega bikin riweuh atau geger Indonesia mungkin ya. Jadinya kalau tidak ada surat edaran itu kan tidak harus seperti ini ya, tidak jadi ramai. Apa itu maksud dan tujuan dari PDIP? Supaya namanya makin dibicarakan, maka akan ramai diperbincangkan, ya berarti lebih seru gitu.
biasalah permainan politik. Itu informasi opini yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf kalau ada salah kata. Saya hanya seorang disabilitas yang mencoba menjadi konten kreator di Opini Buka Suara di channel saya di sini. Jangan lupa dukung terus ya jika kamu suka dengan channel ini. Subscribe, like, dan komen yang seru biar rame nih di kolom komentarnya ya. Biar saya terus semangat untuk membuat konten-konten tentang opini disabilitas, tentang perpolitikan atau apapun itu. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.